Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monika Dwi Siswanto dengan NIM 220951115. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai case-based learning dari mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam case-based learning ini, terdapat sebuah kasus di mana seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita mencret berwarna putih. Peternak ini ingin mengetahui penyebab infeksi bakteri yang dialami oleh babinya, dan kecurigaan yang muncul adalah bahwa babi tersebut menderita penyakit kolibasilosis. Penyakit ini sendiri dapat timbul oleh karena bakteri E. coli, yang mana bakteri ini bisa menjadi patogen bila mana lingkungannya mendukung. Bakteri ini sendiri dapat dicirikan sebagai bakteri berbentuk basil, termasuk bakteri gram negatif juga bersifat anaerob fakultatif. Praktikum ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama ada kegiatan persiapan alat bahan serta pembuatan media, lalu kegiatan kedua pewarnaan gram, dilanjutkan kegiatan ketiga yaitu isolasi dan identifikasi bakteri, dan kegiatan terakhir yaitu uji sensitivitas. Adapun praktikum pertama yang dilakukan yaitu persiapan alat bahan beserta pembuatan media. Media merupakan substrat yang diperlukan untuk mengembangbiakan bakteri sebagai tempat tinggal sekaligus sumber nutrisinya. Jenis media yang digunakan bergantung pada kebutuhan tiap bakteri. Adapun jenis-jenis media dilihat dari bentuknya, yaitu media cair, media semi-solid, juga media solid. Bila dilihat dari kegunaannya, media dibedakan lagi menjadi media umum, media pengayam, media selektif, dan yang terakhir ada media penghitungan. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu laminar airflow, autoclave, inkubator, cawan Petri, Erlenmeyer, neraca, Bunsen magnetic spiral, botol scoot, hot plate, aluminium foil, dan tisu. Lalu media Na, media Emba, Aquades, juga spiritus. Metode kerja pada praktikum ini dibagi menjadi dua, yaitu metode pembuatan media nutrien agar, juga metode pembuatan media Emba. Yang pertama, pada Na, siapkan semua alat dan bahan dan pastikan steril. Timbang 2,8 gram Na, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 100 ml Aquades, lalu homogenkan larutan sambil dipanaskan dengan meletakkan pada hot plater. Masukkan magnetic stirrer yang sudah disterilkan. Lalu setelah larutan homogen, akan disterilisasi dan siap digunakan. Adapun metode pada pembuatan media Emba yaitu siapkan alat dan bahan dan pastikan steril. Timbang 37,5 gram Emba, masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 1 liter Aquades, lalu homogenkan larutan dengan magnetic stirrer lalu masukkan ke dalam botol scoop, lalu sterilisasi dengan autoclave, dan mediumnya setelah disterilisasi dimiringkan dan dituang dalam cawan steril secara aseptis. Dari praktikum yang sudah dilakukan, didapatkan hasil media Na berwarna bening kekuningan, lalu media Emba berwarna merah. Media Na digunakan untuk beberapa jenis bakteri, namun untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, dapat dilanjutkan dengan pengkulturan bakteri dalam media yang lebih spesifik seperti Emba. Media Emba digunakan sebagai isolasi primer. Koloni bakteri E. coli yang tumbuh dapat dikultur lagi dalam Emba sebagai isolasi sekunder. Tujuannya untuk memisahkan koloni bakteri E. coli dengan bakteri lain jika ada. Lalu, kesimpulannya, hal yang harus diperhatikan dalam persiapan alat dan bahan beserta pembuatan media adalah tentang kesterilan. Hal ini bertujuan agar koloni bakteri yang dikultur murni dan tidak ada bakteri kontaminan. Lalu praktikum kedua adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah metode pewarnaan yang digunakan untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok, yaitu gram positif dan gram negatif. Pewarnaan ini membedakan bakteri melalui sifat kimia dan fisika dari dinding sel dengan mendeteksi peptidoglikan. Pada langkah ini akan dilakukan pewarnaan gram pada sampel feses babi yang menderita kolibasilosis untuk mengetahui jenis gram bakteri tersebut. Adapun materi alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kedua itu ada OSE, gelas beker, korek api, Bunsen stopwatch, objek gelas, pipet, mikroskop, dan tisu, lalu ada Aquades, larutan alkohol, media biakan bakteri, larutan kristal violet, larutan iodin, juga larutan safranin.
Adapun metodenya yaitu bersihkan objek gelas menggunakan alkohol, lalu keringkan, nyalakan api bunsen dan sterilkan ose sampai berwarna merah. Masukkan ose dalam aqueduct, lalu sentuhkan ose yang sudah basah di atas objek gelas sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu masukkan ose ke dalam media biakan yang sudah ditumbuhi bakteri pada sisi yang steril terlebih dahulu baru pada koloni. Lalu ambil objek gelas dan sentuhkan ose tadi ke bagian air lalu tunggu hingga kering. Teteskan preparat menggunakan kristal violet sebanyak 1 tetes dan tunggu sampai 1 sampai 2 menit. Lalu aliri dengan air hingga bersih. Teteskan kembali preparat dengan iodin sebanyak 1 tetes dan tunggu 1 sampai 2 menit. Aliri kembali dengan objek gelas dengan air mengalir. Lalu teteskan preparat menggunakan alkohol dan tunggu hingga 30 detik. Lalu aliri objek gelas dengan air hingga bersih, lalu teteskan preparat dengan safranin 3% sebanyak 1 tetes dan tunggu 1 sampai 2 menit. Lalu bersihkan objek gelas dan tunggu hingga kering, lalu ambil preparat dan diletakkan di dalam mikroskop. Setelah dilihat di dalam mikroskop, didapatkan hasil bahwa bakteri, termasuk jenis gram negatif juga berbentuk basil atau batang. Hasil menunjukkan bahwa bakteri merupakan jenis gram negatif ditunjukkan oleh adanya warna merah pada dinding selnya akibat penyerapan safranin. Bakteri diwarnai dengan kristal violet akan menghasilkan warna ungu, namun ketika diberikan alkohol, warna kristal violet akan larut dan menjadikan bakteri menyerap warna merah ketika diberikan safranin. Bakteri gram negatif memiliki kandungan lipid yang lebih tinggi dibandingkan kandungan peptidoglikanya, sehingga dinding sel bakteri lebih mudah terhidrasi oleh alkohol. Akibatnya, daya permeabilitas berkurang sehingga zat warna kristal violet keluar dan warna merah dari safranin akan masuk. Bakteri E. coli merupakan jenis bakteri yang memiliki gram negatif dan berbentuk basil atau batang. Dari pengujian, dapat disimpulkan bahwa bakteri tersebut memenuhi ciri-ciri sebagai bakteri E. coli. Pewarnaan gram yang dilakukan merupakan langkah mendasar dalam menentukan jenis bakteri gram positif ataupun negatif. Dapat diketahui pula, bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki kandungan lipid lebih tinggi dibandingkan dengan peptidoglikanya sehingga tidak bisa mempertahankan warna violet. Lalu praktikum ketiga yang dilakukan adalah isolasi dan identifikasi bakteri. Isolasi bakteri merupakan sebuah proses untuk memisahkan bakteri satu dengan yang lainnya, dengan menyediakan kebutuhan nutrisi yang hanya diperlukan oleh bakteri yang ingin ditumbuhkan. Sedangkan identifikasi sendiri adalah proses lanjutan dari isolasi yang bertujuan untuk mengetahui sifat khas dari suatu bakteri. Identifikasi dapat dilakukan dengan pengamatan secara makroskopis pada biakan yang tumbuh dalam media yang sudah diisolasi. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ose, needle, korek api, bunsen, pipet, dan inkubator, ada sampel bakteri, Na, Emba, TSIA, SIM, SCA, MLVP, gula-gula glukosa, reagen Kovac, juga reagen methyl. Untuk yang pertama ada metode kerja dari media Na dan Emba, yaitu siapkan media yang sudah dikultur, serta media Na juga Emba, nyalakan api bunsen dan sterilkan ose. Setelah dipanaskan, dinginkan ose pada bagian kosong di media kultur bakteri, lalu goreskan ose pada bakteri dan pindahkan ke media Na dan Emba. Goreskan bakteri tersebut dari repetisi rapat, jarang dan sangat jarang. Lalu inkubasikan sampel dalam media Na dan Emba dalam inkubator selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya adalah metode dalam media identifikasi bakteri. Yang harus dilakukan adalah sterilkan ose atau nida terlebih dahulu pada bunser, lalu dinginkan pada media bakteri yang sudah dikultur. Dinginkan ose atau needle di bagian media yang kosong, lalu oleskan ke salah satu bakteri. Dalam media TSIA, inokulasikan bakteri dengan menusuk dari dalam acid bath hingga keluar, lalu goreskan needle pada bagian acid gland. Lalu pada media SIM, inokulasikan bakteri dengan cara menusukkan needle secara tegak lurus dari permukaan hingga dekat ujung tabung. Lalu pada media SCA, inokulasikan bakteri dengan cara menggoreskan ose ke acid gland. Dan media MR dengan cara inokulasikan bakteri dengan mengaduk secara perlahan dalam media. Lalu terakhir ada media gula-gula glukosa di mana harus diinokulasikan bakteri dengan mengaduk secara perlahan dalam media. Langkah selanjutnya adalah inkubasikan sampel dalam inkubator selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, pada media SIM tambahkan reagen Kovac sebanyak 5 tetes, pada media MRVP tambahkan reagen methyl red sebanyak 5 tetes, dan perhatikan perubahan pada setiap media.
Setelah melakukan praktikum, didapatkan hasil seperti berikut, yaitu pada media Na, diameternya kecil tapi halus dengan permukaan cembung dengan warna putih kekuningan. Pada media Mba, diameternya kecil tapi halus, permukaan cembung, dan warnanya hijau metalik. Lalu pada TSIA, bagian acid slime dan acid bud berwarna kekuningan ditambah dengan adanya gelembung serta terangkatnya media ke atas. Lalu pada media SIM, pada bagian permukaan membentuk cincin warna merah dan di bagian tusukan terlihat kabur. Lalu pada SCA tidak terjadi perubahan warna, tetap hijau. Dan pada MR, setelah ditetesi reagen, berubah menjadi warna merah dan pada gula-gula glukosa terjadi perubahan warna ke kuning, keputihan, dan dengan adanya gelembung pada tabung Durham. Pada media Na, pigmen putih koloni E. coli disebabkan sifat absence of pigment production, yakni bakteri E. coli tidak memiliki pigmen spesifik. Lalu pada media Emba, media ini mengandung eosin dan metilin biru serta mengandung laktosa. E. coli merupakan bakteri gram negatif yang dapat menfermentasi laktosa sehingga menghasilkan banyak asam dan memunculkan warna hijau metalik. Pada uji TSIA, uji ini terhadap isolat bakteri menunjukkan hasil positif ditunjukkan dengan adanya warna kuning pada asid gula dan asid SLAN, dan bakteri yang diinokulasi dapat melakukan fermentasi terhadap glukosa, laktosa, dan sukrosa. Selain perubahan warna, terdapat gas yang ditandai dengan terangkatnya dan atau terpecahnya media. Pada uji SIM, uji ini menunjukkan hasil positif dengan adanya cincin merah setelah diberikan reagen Covax. Selain itu, terlihat bekas tusukan sedikit kabur yang menandakan adanya flagela pada bakteri sehingga dapat bergerak. Pada uji Simon sitrat agar, uji ini terhadap isolat bakteri menunjukkan hasil negatif dikarenakan bakteri tersebut tidak memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon dan, ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna. E. coli merupakan salah satu bakteri yang tidak memanfaatkan sitrat. Pada uji metilrat, menunjukkan hasil positif ditandai dengan perubahan warna merah. Hal ini menunjukkan bakteri memproduksi asam untuk dapat tumbuh. Pada uji gula-gula glukosa, dinilai bernilai positif, ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi lebih kekuningan, yang menandakan bahwa bakteri memfermentasi glukosa dan sukrosa dan membentuk asam. Juga terdapat gelembung pada tabung Durham yang menandakan bakteri menghasilkan gas dari fermentasi yang dilakukan. Berdasarkan, praktikum dan hasil yang didapat, dapat dipastikan bahwa bakteri yang dikultur merupakan bakteri E. coli. Eee, Jika media yang digunakan bakteri untuk tumbuh tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka akan terjadi hambatan sehingga bakteri tersebut tidak bisa tumbuh. Adapun praktikum terakhir yang dilakukan adalah uji sensitivitas. Uji ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pola kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Zaman sekarang untuk memperoleh dan menggunakan antibiotik adalah hal yang mudah. Hal ini bisa memunculkan efek negatif, yaitu agen infeksius yang menjadi resisten terhadap antibiotik. Uji sensitivitas dapat dilakukan secara in vitro dan sebagai parameter yang kita peroleh adalah diameter killing zone. Salah satu metode umum yang bisa kita lakukan, adalah metode difusi cakra menurut Kirby Bauer. Dalam metode ini menggunakan acuan standar kekeruhan biakan bakteri mengacu kepada standar kekeruhan suspensi McFarland 0,5. Adapun alat yang diperlukan yaitu inkubator cuman Petri Bunsen korek api lalu penggaris dan bahan-bahannya yaitu isolat bakteri murni, Muller Hinton agar, cotton bud McFarland 0,5, Golian, tryptic soy bread, tryptose phosphate bread, dan pepper dishnya yaitu bacitracin, chloramphenicol, doxycycline, lalu ada streptomycin. Adapun metodenya yaitu yang pertama inokulasikan 3 sampai 10 koloni bakteri, dalam 4 mili perbandingan cair, lalu inkubasikan perbandingan tersebut pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 sampai 5 jam. Amati biakan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan McFarland 0,5. Ambil biakan dengan cotton bud lalu usapkan ke seluruh permukaan MHA dan selama 2 sampai 3 kali, ambil paper dish dan tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel tidak kurang dan tidak lebih dari 2 senti dari tepi plate, lalu inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Amati ukur diameter killing zone, lalu cocokkan killing zone dengan standar yang telah ada. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan hasil, chloramphenicol memiliki diameter killing zone 31 milimeter, lalu ada doxycycline yang memiliki diameter killing zone 11 milimeter, juga ada bacitracin dan streptomycin yang tidak memiliki atau 0 milimeter.
Bila dilihat di tabel standar killing zone di sebelah gambar, dapat dikatakan bahwa chloramphenicol bersifat, sensitif, lalu ada doxycycline yang bersifat intermediat, juga ada bacitracin dan streptomycin yang bersifat, resisten. Setelah dilakukan uji sensitivitas, ditemukan fakta bahwa bakteri E. coli yang diuji bersifat sensitif terhadap antibiotik chloramphenicol, lalu bersifat intermediat terhadap antibiotik doxycycline, dan bersifat resisten terhadap, antibiotik streptomycin dan bacitracin. Dapat ditarik kesimpulan terakhir bahwa antibiotik yang perlu diberikan kepada babi yang menderita kolibasilosis ini adalah antibiotik chloramphenicol. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.